Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi dengan syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mana pada pekan yang lalu kita memasuki halaman yang ke-26, yakni perkataan Al-Muallif Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna du'a'u kulluhu lillah wadh-dhabhu kulluhu lillah wan nadru kulluhu lillah wal istighasatu kulluha billah. Maka jelaslah kamu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka orang musyrik tujuannya supaya doa itu hanya untuk Allah. Penyembelihan binatang itu pun juga hanya untuk Allah. Bernadar pun juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal istighasatu kulluha billah. Bahkan istighasah, meminta perlindungan dan pertolongan itu pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud al istighasah, doa, dzabah dan nadar telah kita jelaskan. Yang dimaksud dengan al istighasah talabul ghaus wal inqat minas siddati wal halak. Yang dimaksud istighasah adalah memohon pertolongan, perlindungan dari kebinasaan dan kehancuran. Itu istighasah. Jadi ketika kita istighasah kepada Allah, meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah dari mara bahaya yang akan menyebabkan kebinasaan ataupun kehancuran, itu istighasah. Maka kalau istighasah, kalau hanya mau ujian istighasah, ini enggak sesuai dengan konteksnya istighasah itu sendiri. Karena istighasah yang dipraktekkan Nabi dan para nabi dan Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, adalah ketika terjadi berkecamuknya perang yang sangat dahsyat, baru Nabi istighasah. Baru para nabi dan rasul istighasah. Jadi meminta pertolongan bahkan pelindungan kepada Allah dari kebinasaan dan kehancuran, itu istighasah. Maka dari artinya saja, kalau kita mau ujian istighasah itu tidak sesuai dengan konteksnya. Wa huwa aqsamun, dan istighasah ini ada dalam beberapa macam. Yang pertama al istighasah billahi azza wa jalla, wa hadza min afdalil a'mal wa akmaliha wa huwa da'bur rasul alaihi wassalatu wassalam wa asbahihim. Yang pertama istighasah, minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, dan ini termasuk amal ibadah yang paling utama, bahkan amal ibadah yang paling sempurna. Karena kita meyakini ada zat yang bisa melindungi kita, zat yang bisa menolong kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang bisa menolong dan memberikan perlindungan kepada kita dengan sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka wa huwa da'bur rasul alaihi wassalatu wassalam watbaihim. Dan ini kebiasaan para rasul dan orang-orang yang mengikuti para rasul, mereka terbiasa membiasakan diri ketika mengalami sesuatu mara bahaya, kesulitan, mereka istighosah, minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika terjadinya perang Badar Kubra, yang jumlah kaum muslimin kira-kira 313 dan jumlah orang kafir lebih daripada 1000. Persenjataan mereka sangat komplit. Ya, sedangkan kita kaum muslimin yang awal itu bukan tujuan untuk berperang, awalnya hanya mengintai bagaimana gerak-gerik mereka orang kafir ketika melakukan perjalanan dalam perdagangan mereka. Tujuannya bukan untuk berperang kaum muslimin waktu itu. Mereka hanya mengintai. Ya, sehingga persenjataan ala kadarnya. Dalam keadaan yang darurat semacam itu, maka Nabi kita Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya, istighosah, minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, Allahumma in tuhlika hadhil isabah fa innaka la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, andai saja golongan kaum muslimin Engkau binasakan hari ini ya Allah, maka Engkau tidak akan pernah disembah oleh manusia di permukaan bumi untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, umat Islam adalah umat yang terakhir. Kalau umat Islam habis waktu itu pada waktu perang Badar Kubra, tentunya nggak ada yang menyembah Allah lagi sudah. Karena orang yang beriman sudah dihabiskan. Makanya Nabi istighosah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shaf, dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Allah firmankan, istaghisuna rabbakum itastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika engkau istighosah, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Rabbmu wahai Muhammad, fastajaba lakum, maka Allah perkenankan doamu. Anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya kami telah membantumu, memberikan pertolongan, bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini istighosah. Maka istighosah yang semacam ini, minta tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighosah yang kedua, al-istighosatu bil amwat aw bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'alal ighasah fa hadha sirqun li'annahu la yaf'alu illa may ya'taqidu anna li haula tasarrufan khafiyan fil qauni fa yaj'al lahum hadzan minar rububiyyah. Yang kedua, istighosah kepada orang yang telah mati ataupun orang yang hidup yang mereka jauh dari hadapan kita, jauh dari tempat kita berada. Maka yang semacam ini adalah perbuatan syirik kepada Allah. Mengapa demikian? Li'annahu la yaf'aluhu illa may ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil qauni. Karena tidak mungkin orang melakukan semacam itu, istighosah kepada orang yang telah mati ataupun istighosah kepada orang yang hidup tetapi jauh dari hadapannya, jauh dari mana dia tinggal, kecuali mereka punya keyakinan orang-orang yang dia istighosah ini memiliki kemampuan yang rahasia, yang bisa mengatur sebagian alam. Ya, misalnya ketika dia jalan-jalan di hutan,
secara spontan ada seekor harimau yang kelaparan. Maka tidak mungkin orang ini akan menyebut orang yang telah mati, ya Badawi, ya Badawi, ya Badawi misalnya. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya. Kecuali orang ini punya keyakinan bahwasanya Al-Badawi atau yang lainnya punya kemampuan untuk menolong dia walaupun beliau setelah meninggal dunia. Faham maksud saya? Orang yang muwahhid, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah akan menyebut nama Allah, meminta pertolongan kepada Allah, istighosah kepada Allah. Dalam keadaan yang bahaya semacam ini, dia akan istighosah, minta tolong kepada Allah. Makanya Allah firmankan di dalam surat An-Naml ayat 62, "Ammay yujibul mutarra idza da'ahu fayakshifu su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardi ailahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapa zat yang bisa mengabulkan permohonan orang yang dalam keadaan darurat, orang yang betul-betul dalam keadaan kesulitan, ketika dia mau meminta kepadanya. Wa yaksifus su, sekaligus menghilangkan keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan siapa zat yang menjadikan kamu sebagai khalifah di permukaan bumi. Ailahun ma'allah, apakah ada ilah-ilah, sesembahan-sesembahan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit sekali mereka berpikir tentang hal ini. Mereka ingat tentang hal ini. Ketika mereka dalam kesulitan, betul-betul kesulitan, mintanya kepada Allah, tetapi ketika dalam keadaan yang lapang, dia datangnya ke kuburan orang yang telah mati, datangnya kepada pohon yang dikeramatkan, batu-batu yang dikeramatkan. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali mereka yang ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-istighosatu bil ahya'il alimin al-qadirina 'alal ighasah. Fa hadza zaijun kal isti'anah bihim. Istighosah yang ketiga adalah istighosah kepada orang yang hidup, yang mampu untuk memberikan ighasah, yang mampu untuk memberikan pertolongan dan perlindungan, maka ini boleh. Contoh, ya, anak kecil berkelahi dengan temannya, ya, dia kalah, dikejar-kejar temannya, ya, kemudian anak kecil ini seketika langsung merangkul ayahnya supaya dia dilindungi, gak dikepui oleh temannya. Maka ini sesuatu hal yang jaiz mubah, biasa itu, ya. Jadi misalnya anak kecil berkelahi dengan temannya, ya, karena mungkin badannya lebih kecil, kalah dia, dikejar-kejar temannya, supaya aman selamat, dia segera menghampiri ayahnya, ya. Maka ini boleh dalam hal ini, pertolongan, perlindungan kepada orang yang memang betul-betul mampu memberikan perlindungan, dia masih hidup dan ada di hadapannya. Faham? Ini sama dengan isti'anah. Dan yang keempat, al-istighasah bihayyin ghairi qadrin min ghairi ayat taqida anil quwwatun khafiyah. Yang keempat, istighasah kepada orang yang hidup cuman enggak punya kemampuan, tapi dia enggak punya keyakinan kalau orang ini punya, ya, tasarrufan khafiyan, dia bisa mengatur sebagian alam. Maka dalam hal ini hukumnya adalah laghun, sia-sia. Minta perlindungan kepada anak kecil nggak bisa, ya. Cuman kadang-kadang paling tidak menenangkan hati. Contoh ini, ya, seorang istri ditinggal pergi suaminya untuk bekerja misalnya, anaknya baru umur 3 tahun, ya. Kalau ada sesuatu pun anak 3 tahun nggak bisa ngelindungi ini, tapi paling tidak itu membuat hatinya tenang, ya. Jadi kalau istighosah yang keempat ini sesuatu yang laghun, sia-sia,
Karena orang yang dimintai perlindungan tidak bisa memberikan perlindungan. Cuman dia nggak punya keyakinan kalau ini, walaupun anak kecil ini nggak bisa memberikan perlindungan, tapi dia bisa mengatur alam, nggak ada keyakinan sama itu, maka hukumnya ya laghun, ya sia-sia. Kemudian wa jami'un anwa'il ibadah kulluha lillah. Nabi kita Muhammad SAW memerangi mereka orang musyrik, tujuannya supaya ibadah itu hanya untuk Allah. Arafta anna iqrarahum bi tauhid rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam wa anna qasdahumul malaikata awil anbiya'a awil awliya'a yuriduna safa'atahum wa taqarruba ilallahi bidzalik walladzi ahalla dimahum wa amwalahum. Maka taulah kamu bahwasanya mereka orang musyrik ketika mengakui tentang tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur segala urusan, itu belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Adapun maksud mereka kepada malaikat-malaikat, kepada para nabi ataupun orang-orang soleh, agar para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh ini memberikan syafaat kepada mereka, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan perbuatan semacam itulah yang menyebabkan darah mereka dihalalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta-harta mereka dihalalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bentuk kesyirikan kepada Allah, syirkun akbar. Ya. Jadi orang musyrik mengakui tentang rububiyah Allah, tetapi dalam masalah uluhiyah, ya, mereka menyimpang dalam tauhid uluhiyah ini. Ya. Mereka berdoa kepada malaikat-malaikat, berdoa kepada nabi-nabi, berdoa kepada wali-wali. Tujuannya supaya para nabi, para malaikat dan para wali memberikan syafaat kepada mereka, mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Justru perbuatan itulah yang menyebabkan darah mereka dihalalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perbuatan syirik, syirkun akbar, mukhrijun minal millah, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Qarara mu'allif rahimahu ta'ala anna tauhid alladhi ja'at bihi ar-rusul min Allah huwa tauhidul uluhiyah li'anna ha'ula'il musyrikin alladhina busa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yuqirruna bi tauhid rububiyah ma hadza istabahan nabi sallallahu alaihi wasallam dimahum wa amwalahum. Ya, muallif al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi mengulang-ulang tentang ini. Ya, tujuannya supaya kita faham bahwasanya tauhid, yang dengan tauhid itu Allah mengutus para rasul-rasulnya, adalah tauhid uluhiyah, agar semua hamba-hamba Allah itu mereka menyembah hanya kepada Allah. Ketika isti'anah hanya kepada Allah. Ketika istighosah hanya kepada Allah. Ketika berdoa hanya kepada Allah. Ketika bernadar hanya untuk Allah. Dan ketika bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan mereka orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, mereka orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, mengakui kalau Allah yang menciptakan, mengakui kalau Allah yang menghidupkan, mematikan, mengakui Allah yang kasih rizki, mengakui kalau Allah yang mengatur segala urusan. Tetapi darah mereka tetap dihalalkan Nabi, diperangi oleh Nabi, karena mereka di samping menyembah Allah juga menyembah malaikat-malaikat. Mereka juga menyembah nabi-nabi,
mereka juga menyembah orang-orang yang dianggap soleh. Makanya Allah firmankan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang musyrik yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Kan jelas kan? Dan mereka orang-orang musyrik yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka mengatakan ma na'budum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami enggak menyembah Lata, Uzza, Manat, Suwaya, Ghus, enggak menyembah malaikat, enggak menyembah nabi, enggak menyembah orang soleh. Tetapi kami bertawasul kepada mereka liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka punya alasan yang bisa dilalar. Karena malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah. Para nabi itu makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Para aulia, wali-wali itu mereka orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami orang yang banyak dosa. Sedangkan kami orang yang hanya sedikit ibadah kepada Allah. Kalau minta langsung kepada Allah enggak dikabulkan. Ya. Makanya kami tawasul lewat malaikat, lewat nabi, lewat orang soleh. Karena mereka orang-orang yang dekat, yang memiliki khusus di hadapan Allah. Supaya kami juga dekat sebagaimana mereka. Keyakinan inilah yang menyebabkan mereka diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hakikat musyrik mereka. Hakikat kesyirikan mereka. Menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Memang para malaikat itu makhluk yang paling dekat kepada Allah, tapi mereka enggak berhak untuk disembah. Memang para nabi itu makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah, tapi mereka tidak berhak untuk disembah. Bahkan mereka harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu hari ada salah seorang sahabat yang mengatakan, wa fina nabiyyun ya'rifu ma fi ghad. Di tengah-tengah kami ini ada seorang nabi, kami ini punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, Nabi sadarkan, hati-hati dengan ucapan kalian. Ya, jangan sampai ucapan kalian menggelincirkan kalian. Fa inna ma ana abdun faqulu abdullah wa rasulullah. Aku ini seorang hamba. Katakan ya, bahwasanya aku ini hamba Allah dan utusan Allah. Mengapa di situ Nabi sabdakan, aku ini hamba Allah? Namanya hamba enggak boleh disembah. Justru seorang hamba harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi wajib menyembah kepada Allah. Wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib umrah dan ibadah-ibadah yang lain. Tidak boleh disembah. Karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun Nabi kita seorang hamba, beliau dimuliakan oleh Allah sebagai Nabi dan utusan Allah, maka kewajiban kita untuk memuliakan Nabi, membenarkan semua yang diucapkan Nabi, dan tidak beribadah kecuali dengan praktek yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat aturan yang baru, tidak mengada-adakan ritual-ritual yang baru yang tidak pernah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sebenarnya. Wa hadza tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Dan inilah tauhid, supaya kita menyembah hanya kepada Allah, isti'anah, istighosah, berdoa, bernadar, berserah diri dan bertawakal hanya kepada Allah. Inilah makna tauhid, makna ucapan kita la ilaha illallah. Ya, ay anna tauhid alladzi da'ilahin nabi alaihi salatu wassalam wa makna la ilaha illallah ay la ma'budah haqqun illallah. Tauhid
yang dengan tauhid ini Allah mengutus para rasul-rasulnya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ucapan kita la ilaha illallah, yang arti la ilaha illallah ma'budah haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian manusia mentafsirkan ya, la ilaha illallah inilah khaliqa illallah, la raziqa illallah, ya, la mudabbirul amra illallah. Tidak ada yang kasih rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan, ya, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Ini ya, makna yang semacam ini adalah makna yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Tapi yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul, la ilaha illallah ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang telah meyakini tauhid uluhiyah, pasti dia meyakini tauhid rububiyah. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Orang yang menyembah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, dia pasti yakin, ya, dia pasti ngerti, yakin seyakin-yakinnya tidak ada zat yang kasih rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada zat yang bisa mengatur segala urusan kecuali hanya Allah. Tidak ada zat yang menghidupkan, mematikan kecuali hanya Allah. Faham maksudnya? Karena banyak orang yang salah memahami ini. Ya. Kalau tauhid hanya keyakinan Allah yang kasih rezeki, Allah yang menciptakan, iblis pun juga meyakini itu. Setan pun juga mengakui itu. Ya. Yang telah kita ulang-ulang ayatnya. Ketika Allah telah berfirman bagaimana mereka setan-setan itu. Allah firmankan kamathali syaitan id qala al-insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu waha rabbal alamin. Kata setan, aku pun juga takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Yang dimaksud Rabb itu adalah Ar-Razik, ya, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Itu arti Rabb. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang kasih rezeki, yang mengatur segala urusan, itu Rabb. Kalau la ilaha illallah itu maknanya semacam itu, berarti setan masuk Islam, berarti iblis masuk Islam, berarti, ya, faham maksud saya? Maka arti yang benar, la ma'budah haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini masih kurang sempurna. Tidak ada ilah kecuali Allah, itu kurang sempurna. Mengapa? Karena di luar sana ada ilah-ilah selain Allah. Ada yang ayam yang kakinya 5 disembah. Ada yang jamur yang besarnya 2 tempe disembah, ya kan? Ada yang pisang yang biasanya hanya tumbuh 1, pisangnya tumbuh 5 disembah. Berarti kan ilah-ilah itu. Tapi ilah-ilah yang batil, sesembahan-sesembahan yang batil. Ya, orang yang biasa ke laut takutnya kepada Nyai Roro Kidul. Makanya sebelum ke laut kasih dulu sesadi, ya. Itu kan juga dijadikan ilah itu. Tapi ilah-ilah yang batil, sesembahan-sesembahan yang batil. Maka la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah. Ya, demikian. Kemudian kita lanjutkan. Wal murad min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafdhiha. Wal kufaru wal juhalu ya'lamuna anna muradan nabi alaihi salatu wasallam bihadhil kalimah
huwa ifradullahi ta'ala bita'alluq bihi wal kufru bima yu'bad min dunillah wal bara'atu minhu. Maka di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan tanpa ada konsekuensi, ya. Zaman dulu mengucapkan la ilaha illallah, iya, waktu kawin. Tapi setelah itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah-ibadah yang lain. Padahal kawinnya 20 tahun yang silam. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya lafaz saja nggak ngerti artinya, nggak ada faedahnya itu. Seperti burung beo itu. Kalau diajari la ilaha illallah pun juga bisa ngomong dia, mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak ada faedahnya karena dia mengucapkan tapi nggak ngerti maksudnya. Dituntut setelah kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ada konsekuensinya supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal, tidak berserah diri kecuali hanya kepada Allah. Makanya ketika mengucapkan la ilaha illallah tapi jimatnya pancet, gak ada faedahnya itu. Sikapnya pancet, gak ada faedahnya itu. Bahkan dia lebih bertawakal dengan jimatnya, lebih bertawakal kepada sikapnya, melebihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka orang-orang kafir, mereka tahu maksud Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu tahu itu. Makanya ketika Abu Thalib, ketika beliau sakit yang keras, Nabi menjenguknya seraya mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, dengan satu kalimat la ilaha illallah ini aku akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Anda mendapatkan rahmatnya, masuk di dalam surganya. Maka berkatalah Abu Jahal dan pembesar-pembesar kafir lainnya, atarghabu am millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Anda kan tokoh kami, agama Abdul Muthalib. Agama Abdul Muthalib itu, ya, meyakini Allah sebagai pencipta, benar, meyakini, mengakui. Mereka menyembah kepada Allah, cuman juga menyembah kepada selain Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Mana, ada Suwa, yang dan seterusnya. Artinya, mengapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dia tahu dia itu. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus membuang ilah-ilah selain Allah. Lata harus ditinggalkan, Uzza ditinggalkan, Mana ditinggalkan, ya harus ditinggalkan. Tapi yang heran, orang gampang mengucapkan la ilaha illallah tapi jimatnya tetap, ya, sikapnya juga tetap. Itu ibarat orang yang seorang suami mengatakan saya sangat cinta pada istri saya, tapi blonjo nggak pernah dia kasih, ditegur sapa juga nggak pernah, ya, dijak omongan juga nggak pernah, ketemu juga nggak pernah. Ini ucapan yang palsu itu, ya. Makanya perlu dijelaskan agar tidak salah dalam memahami kalimat la ilaha illallah di sini. Makanya ketika Nabi mengajak mereka orang musyrik, ya, ubudullaha wala tusyriku bi syai'a tuflihu. Sembahlah hanya kepada Allah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah, maka kalian akan selamat di dunia bahkan nanti di yaumil kiamat. Apa kata orang musyrik? Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran.
Di dalam surat Shaf ayat yang kelima, orang-orang musyrik menjawab, ajalal alihata ilahan wahidan in hadza la syai'un ujab. Apa kamu akan menjadikan ilah itu hanya satu? Ini sesuatu hal yang sangat mengherankan. Wong kita menyembah 360 Tuhan saja, 360 ya ilah saja kita masih kekurangan kok. Ya. Kok malah suruh menyembah hanya satu, malah lebih kekurangan lagi. Maka kata orang musyrik, inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu hal yang sangat mengherankan. Artinya orang musyrik ngerti itu. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau tuh ngerti. Artinya tuh ngerti, maksudnya ngerti. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, berarti sesembahan selain Allah harus ditinggalkan. Mereka paham itu. Fa idza arafta anna juhalal kufar ya'rifuna dzalik fal ajab mimma yadil islam huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah ma arafahul juhalul kufar. Ketika engkau telah memahaminya, mengetahuinya, bahwasanya mereka orang-orang bodoh, orang kafir, orang musyrik tahu arti la ilaha illallah, sangat mengherankan. Ya, orang yang dia ini mendakwakan dirinya Islam tapi nggak ngerti tafsir pemahaman la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat ini sehari 1000 kali, tapi jimat banyak, salah satu lemari penuh. Ya, bahkan waktu sholat pun bawa jimatnya, waktu sholat bawa sikapnya. Masya Allah. Berarti dia ini kebodohannya melampaui kebodohan orang musyrik. Orang musyrik gak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya harus membuang jimatnya, sikapnya, ilah-ilah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Tapi ada orang yang mengucapkan sampai ribuan kali dalam sehari, tapi jimatnya pancet, sikapnya pancet, ya, dan lain pancet. Ini mengucapkan seperti burung beo yang mengucapkan, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin arafta syirka billahi alladzi qala Allah taala fihi. Apabila engkau telah memahami apa yang telah aku sebutkan ini, kata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, dengan pemahaman yang sempurna, maka taulah kamu bahwasanya kesyirikan yang telah Allah firmankan, Allah gak akan pernah ampuni perbuatan syirik, itu adalah syirik dalam uluhiyah Allah. Ketika Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Siapa dia? Orang yang mati dalam kesyirikan. Jadi orang yang mati bersama kesyirikannya ini nggak ada ampun, sudah masuk neraka kekal sudah. Ya, nggak main-main ini. Lupa. Walaupun dia sholat, kalau jimat sikap nggak dibuang, bahaya ini. Apalagi kalau sudah iqamatul hujjah. Ya. Makanya Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah nggak akan pernah ampuni perbuatan syirik. Tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Saya sebutkan satu hadis yang sahih supaya kita lebih paham tentang hal ini. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW melihat ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Pada pergelangan tangannya ini ada sebuah gelang yang terbuat dari tembaga. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, ma hadhihi, apa itu? Qala minal wahinah ya Rasulullah SAW, ini gelang tolak balak ya Nabi. Selama saya pakai gelang ini, keburukan-keburukan menjauh dari saya, dan kebaikan-kebaikan akan dekat-dekat kepada saya. Artinya dia bertawakal kepada jimatnya, bertawakal kepada sikapnya. Ya, kalau orang Jawa
Ngomongnya kan kalau nggak jimat sikep semacam itu kan. Ya. Nabi sabdakan inziha fa innaha la taziduka illa wahna. Lemparkan itu. Karena itu tidak akan menambah sedikit bagimu kecuali hina di dunia, bahkan hina nanti di yaumil kiamah. Hina di dunia. Wong kita manusia makhluk yang mulia. Malaikat-malaikat saja diperintahkan sujud hormat kepada bapak kita Adam karena mulianya manusia. Ya, kita manusia mendapatkan daging kambing, ya, mendapatkan jeroan kambing. Jin itu hanya dapat telek kambing itu, kotoran kambing dan juga tulangnya kambing. Kita manusia dimuliakan oleh Allah dengan mendapatkan dagingnya, jeroannya, bahkan kulitnya mati diseseti juga itu. Tapi saudara kita dari kalangan jin, mereka hanya dapat teletonge dan juga tulangnya. Menunjukkan manusia itu mulia. Bagaimana mungkin manusia yang dimuliakan oleh Allah kemudian merendahkan dirinya kepada tembaga? Wong tembaga itu yang buat juga manusia. Kalung, wong kalung juga yang buat manusia. Ya, tampar. Karena ada jimat yang lebih gedean, nggak mantep kalau pakai kecil, pakai tampar. Ya, hina di dunia, bahkan hina nanti di yaumil kiamah. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Ini yang paling bahaya. Nabi sadaqan, andai saja engkau sewaktu-waktu meninggal dunia sedangkan jimatmu, sikapmu masih melekat pada dirimu, kamu masih bertawakal kepada jimat, kamu masih tawakal kepada sikap, kamu kekal di neraka. Ini bukan ucapan saya, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya tauhid. Ya. Makanya tauhid itu luar biasa. Orang yang muwahhid satu saja bisa mengalahkan 10 orang kafir itu. Karena keyakinannya, keimanan yang luar biasa. Tapi kalau 10 orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang kafir satu saja lari walaupun 10. Paham? Jadi tauhidnya diluruskan, dikuatkan. Maka dia akan menjadi seorang yang pemberani, tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhidnya lemah, ya, 10 orang muslim, 1 orang kafir ketakutan itu. Tapi kalau tauhidnya kuat, 1 orang muslim berani menghadapi 10 orang kafir. Ya. Bahkan Allah kasih dispensasi, ya. Setelah 10 ini terlalu berat, maka dikasih dispensasi, 1 muslim bisa mengalahkan 2 orang kafir. Ya. Tapi sekarang kan terbalik itu. Kita jalan, orang kafir jalan, kita miring-miring. Kita harus tegak itu, harus berani itu. Kita orang muslim dikasih hidayah oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, harus berani. Bukan malah miring-miring dengan orang kafir. Ya. Demikian. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini memberikan tambahan ilmu dan wawasan ilmu kita semuanya. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ayah saya seorang polisi yang sudah pensiun. Beliau biasa menangkap penjahat semasa bertugas. Beliau sekarang sakit, sudah lumpuh total, hanya bisa makan disuapi. Badannya sudah sangat kurus sekali. Ibu saya meyakini beliau punya jimat yang disembunyikan. Dan jika jimat itu ditemukan dan bisa dari ayah, maka ayah bisa meninggal dunia dengan tenang. Ya. Untuk yang semacam ini maka dikasih nasihat yang baik, yang bagus, yang santun, ya. Karena ketika orang tua ini, ya, anak memberikan nasihat pada orang tua ini dengan sama seperti memberikan nasihat pada temannya, ini enggak diterima. Maka kasih nasihat kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, sehalus-halusnya, agar mereka bisa, yakni menyadari kesalahannya dengan sadar betul. Ya, ketika betul-betul punya jimat, maka jimatnya harus dibuang, dibakar. Ya, dibakar dengan membaca firman Allah Subhanahu
wa ta'ala, berzikir, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sewaktu-waktu meninggal dunia pun sudah lepas daripada jimatnya. Ya. Ini jimat ini sesuatu hal yang enggak ada faedahnya, cuman madorotnya luar biasa. Ya. Jadi segera mumpung masih hidup, ya, mumpung masih ada kesempatan, dinasihati yang sebaik-baiknya supaya dia menyadari kesalahannya dengan sadar, bukan dengan terpaksa. Kemudian kalau betul-betul punya jimat, dibakar jimat itu. Nggak akan ngefek itu. Jangan takut-takut. Loh, kalau sampai bakar jimat sampai ngoplok, ya bahaya itu. Ya. Jadi kalau bakar jimat biasa saja, baca firman Allah, berzikir, ya, langsung bakar saja. Nggak mungkin ngamuk. Tapi kalau sampean bakarnya sambil gemetaran, lain lagi nanti. Ya, setan itu kan semakin kuat ketika kita takut. Tapi ketika kita berani, setan akan semakin lemah dan semakin lemah. Ya, demikian. Yang lain? Cukup? Paham semuanya masalah tauhid? Ya. Jadi tauhid itu penting, harus dikuatkan. Ya. Jadi tidak boleh ada jimat, ada sikap, itu akan membahayakan, ya. Seperti ada orang melihara ayam, ya kan? Sama tahu orang pelihara ayam, pelihara kambing, tiap hari kan kasih rumput itu, tiap hari kasih makan ayamnya. Sama setan kalau diajak kerja sama, maka kita pun ya akan dijadikan budaknya. Harus ini, harus ini, harus ritual ini. Padahal mereka nggak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita sedikit pun. Paham tuh? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.